Cinta dan tawakal. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada dasarnya, kedudukan hati sangatlah krusial dalam kehidupan seorang hamba. Hal ini dikarenakan standar dari kemuliaan hamba itu tergantung pada baik dan buruk hatinya. Rasulullah bersabda, artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik maka seluruh tubuhnya akan baik pula, namun apabila buruk maka buruk pulalah seluruh tubuhnya, dan segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, saudaraku yang dirahmati Allah, amalan-amalan hati, amalul qalb, memiliki kedudukan yang agung dalam amalan seorang hamba. Dengannya kualitas keimanan dan amalannya diukur, bahkan secara global, amalan hati lebih mulia dan lebih agung daripada amalan jasmani. Hal ini dikarenakan oleh dua sebab. 1. Secara umum, seluruh amalan hati hukumnya fardu ain. Seluruh hamba harus memiliki amalan-amalan hati, contohnya, iman, cinta, tawakal, dan rasa takut kepada Allah. Lenyapnya amalan-amalan tersebut dalam hati seseorang menunjukkan kematian hatinya. Hal ini berbeda dengan amalan tubuh atau jasmani, ia memiliki hukum yang beragam. 2. Amalan hati, tidak ada yang dapat mengintervensi dan memaksa. Hal itu, karena hanya tergantung sehat, sakit dan matinya hati seorang hamba, sebagaimana amalan hati juga tidak bisa dibuat-buat, semuanya serba alami dan natural, sesuai dengan kesolehan dan keburukan hati manusia. Hal ini sangat berbeda dengan amalan jasmani, amalan-amalannya bisa diintervensi dan dipaksa, bahkan bisa dibuat-buat, maka muncullah istilah kemunafikan dalam Islam. Maka, bukan hal yang aneh jika Allah mewahyukan kepada nabinya untuk bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, dan tidak pula melihat kepada wajah-wajah kalian, namun Allah melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh sebuah kemuliaan, ketika seorang hamba, Allah anugerahi hati yang suci dan bersih, dipenuhi oleh keimanan, ketakwaan, perasaan takut, tawakal, dan lain sebagainya. Cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu di antara amalan hati yang agung adalah cinta, sebagai salah satu pemicu seluruh amalan tubuh. Sesungguhnya seorang hamba tidak mengerjakan kecuali yang ia cintai, dan demi yang ia cintai. Bahkan cinta merupakan rukun ibadah. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsman mengatakan, pondasi dari seluruh amalan adalah cinta. Seseorang tidak akan beramal kecuali apa yang ia cintai, baik untuk memperoleh kebaikan maupun untuk menolak keburukan. Seyogianya ibadah kepada Allah itu dibangun atas dasar cinta, bahkan cinta merupakan hakikat ibadah, yang mana jika engkau beribadah tanpa cinta, maka ibadahmu hanya berupa kulit tanpa ruh di dalamnya. Al-Qaulu Mufid, definisi cinta. Karena keagungan cinta, tidak sedikit ulama yang berupaya memberikan saham untuk mendefinisikannya. Di antara definisi mereka adalah 1. Memberi prioritas kepada yang dicintai daripada yang lain. 2. Menaati yang dicintai baik sepengetahuan maupun di luar pengetahuannya. 3. Kesesuaian hati dengan semua keinginan orang yang dicintai. Definisi di atas adalah sebagian andil para ulama kita dalam mendefinisikan amalan yang agung ini. Ada baiknya juga kita menyimak perkataan indah Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang definisi cinta, beliau berkata, tidak ada definisi cinta yang lebih jelas daripada cinta itu sendiri. Semua definisinya hanya menambah kerumitan dan kekeringan makna. Adanya cinta telah menunjukkan definisinya. Tidak ada yang lebih jelas untuk menandai cinta daripada cinta itu sendiri. Manusia hanya bisa berbicara tentang sebab, konsekuensi, ciri-ciri, bukti, buah, dan hukumnya saja. Definisi menurut mereka hanya berkutat di 6 hal itu. Madarikus Salikin. Jenis-jenis cinta. Cinta memiliki 2 jenis. Jenis pertama, cinta penghambaan. Cinta penghambaan adalah perasaan cinta yang berkonsekuensi pada ketundukan dan pengagungan kepada yang kita cintai, bermuara pada ketaatan total kepada seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, serta dihiasi dengan pengharapan dan ketakutan. Cinta jenis ini tidak bisa kita berikan kecuali hanya kepada Allah.
memberikannya kepada selain Allah akan membawa kepada perilaku syirik. Jenis kedua, cinta yang bukan penghambaan, dan jenis ini bermacam-macam. Cinta karena Allah dan untuk Allah, misalnya mencintai Nabi, mencintai ulama dan kaum muslimin, cinta jenis ini termasuk ibadah. Cinta disebabkan rasa kasihan atau kasih sayang. Seperti orang tua yang mencintai anaknya, atau menyayangi orang sakit dan lemah. Cinta disebabkan rasa hormat. Contohnya cinta seorang anak kepada orang tua atau gurunya. Cinta alamiah. Seperti menyukai makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Ketiga jenis cinta yang terakhir ini hukumnya mubah, kecuali apabila diiringi oleh niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ia termasuk ibadah. Cinta seorang anak kepada orang tua adalah cinta yang disebabkan oleh rasa hormat, namun jika ia meniatkan cinta tersebut untuk beribadah kepada Allah, maka cinta tersebut menjadi ibadah. Tanda orang yang jatuh cinta. Pertama, mematuhi perintah yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah akan berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintahnya dengan penuh sukarela dan keikhlasan, sungguh benar yang diucapkan seorang penyair. Engkau bermaksiat kepada Allah, dan mengaku cinta kepadanya, perkara ini sangat mustahil dengan apapun ia dinilai. Bila cintamu itu tulus, niscaya engkau akan menaatinya. Karena sang pencinta pasti tunduk kepada kekasih hati. Kedua, tidak menyakiti yang dicintai. Seorang hamba yang mencintai Allah akan berusaha untuk tidak bermaksiat kepadanya, karena hal tersebut akan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, senantiasa menyebut-nyebut dan memuji yang dicintai. Seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah akan tampak pada lisannya, yaitu banyak memuji dan berzikir kepadanya. Keempat, akan berusaha membuat ridho yang dicintai. Tawakal. Tawakal adalah amalan hati yang sangat mulia. Ia adalah bentuk husnuzon atau baik sangka, seorang hamba kepada Robnya, dan bentuk penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Namun perlu disadari, bahwa saat ini masih banyak di kalangan muslim yang salah kaprah dalam memahami amalan ini, lalu akibatnya menjadi malas dan mudah menyerah dalam mengejar cita-cita, dengan slogan, bertawakal kepada Allah. Makna tawakal sendiri adalah sikap yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dan tidak mengharapkan yang ada di tangan manusia. Makna tawakal di atas, mengesankan bahwa, tawakal adalah hanya ibadah hati secara murni. Sebatas keyakinan dan penyandaran urusan kepada Allah semata, dan tidak berkaitan dengan usaha nyata jasmani seorang hamba. Padahal para ulama bersepakat, bahwa tawakal tidak menafikan upaya dan usaha. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsmani mengatakan, tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah dalam mengharap manfaat dan menolak mudorot, dengan penuh keyakinan kepada Allah disertai upaya-upaya yang bermanfaat. Dengan pemaparan tersebut, teranglah, bahwa tawakal bukan hanya amalan hati semata, namun perpaduan antara amalan hati dan amalan jasmani. Adapun yang menjadi landasannya adalah, hadis Anas bin Malik yang menceritakan, bahwa ada yang turun dari untanya, lalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah aku mengikatnya lalu bertawakal, atau melepasnya, kemudian bertawakal?" Rasul menjawab, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Berambisilah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan tawakal. Pertama, tawakal adalah sifat orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu wa in kuntum mu'minina." Dan bertawakallah hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang mukmin. Al-Maidah ayat ke-23. Kedua, Allah akan mencukupkannya. Allah berfirman, yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat ketiga. Ketiga, akan diberi rezeki. Nabi bersabda, "Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikannya kepada burung, pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad. 4. Dicintai Allah.
Allah berfirman, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang penuh nikmat ini. Semoga pembahasan terkait cinta dan tawakal ini dapat bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari hamba dan setan.